Dia penyakitnya itu sampai ke umur 32. Kemungkinan dia sampai cuman umurnya sampai 32 tahun. Buat dia bahagia ya sih, titik-titik kayak gitu. Cuman saya semangat Bu, karena saya udah feeling akan seperti ini. Bener-bener enggak. Itu pesan terakhir papahnya? Iya. Ke Syawang? Iya. Jadi buat dia bahagia? Buat dia bahagia. Apakah mungkin kemudian Syawang diadopsi oleh Siti? Siti, seorang tenaga kerja wanita TKW asal Karawang, Jawa Barat, viral di jagat maya karena pulang ke tanah air membawa anak majikan bernama Syawang dengan kondisi berkebutuhan khusus. Siti begitu berbesar hati merawat Wang karena pria berusia 26 tahun tersebut diduga ditelantarkan oleh keluarga besarnya di Taiwan. Menurut Siti, oleh keluarganya, Wang sudah tidak lagi dianggap dan seringkali mendapat perlakuan tidak menyenangkan. Bahkan menurut Siti, ibunda Wang lebih sayang dengan hewan peliharaannya dibandingkan dengan anaknya. Selama lebih dari 6 tahun Siti merawat Wang sepenuh hati, di mana sebelumnya kondisi Wang lemah tak berdaya. Selama merawat, Wang memiliki banyak kemajuan, seperti mulai bisa berjalan sendiri hingga badannya yang tak lagi menguning. Dengan telaten, Siti membawa Wang berobat secara rutin menggunakan biaya sendiri. Untuk mengetahui kondisi terkini Wang, saya Abraham Silaban bersama tim AB Plus berkunjung ke Karawang, Jawa Barat untuk bertemu dengan Siti dan Wang di rumahnya. Sobat, di desa Situ Kamojing, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, saya Abraham Silaban hadir di sini untuk melihat lebih dekat satu isu yang mencuri perhatian publik belakangan ini, isu yang menggugah nurani publik. Huang Ceming, Syawang, pemuda berusia 26 tahun yang dirawat oleh Siti Aisyah, warga Karawang, Jawa Barat. Sudah overstay di tanah air dan kabarnya akan segera dipulangkan ke Taiwan. Banyak cerita di balik episode kali ini dan saya akan buka semuanya kepada Anda, termasuk bagaimana nasib Syawang ketika dia akan dipulangkan ke Taiwan, dijemput dan dirawat kabarnya oleh otoritas Taiwan. Apakah betul Siti Aisyah akan tetap berjuang untuk ikut ke sana atau paling tidak berupaya untuk mengadopsi Syawang di tengah keterbatasan yang juga dia miliki? Tapi yang jelas, kami akan ungkap semua di sini. Saya Abraham Silaban, ini untuk Anda. Sobat, saya Abraham Silaban. Kami tiba di kediaman dari Bu Siti Aisyah, TKW yang sempat bekerja di Taiwan dan merawat Syawang di sini, anak majikannya. Dan memang nampaknya memang buka usaha di sini, usaha dagang segala pernak-pernik, termasuk makanan anak-anak banyak di sini. Dan halo, Mbak Siti. Assalamualaikum. Terima kasih sudah menerima kami. Boleh kami masuk? Boleh masuk? Bisa? Boleh. Nah ini sobat menarik, kita dikasih izin untuk ketemu dengan Syawang. Kita langsung ketemu dengan Syawang. Kita langsung masuk. Boleh masuk ya? Boleh. Bu Siti? Iya. Oh ini, udah kelihatan tuh ada Syawang. Syawang. Hai Syawang. Halo. Kita masuk sobat. Hai Syawang. Halo Syawang. Halo. Hai. Hai. Udah makan Bu Siti Syawangnya? Belum. Belum? Lagi, iya. Biasanya makan jam berapa? Setengah 12, kadang jam 12, kadang jam 11. Di mana dia bangunnya. Oh, di mana dia bangunnya? Oke. Berarti nggak lama lagi nih jam makannya ya, nampaknya ya? Oke. Prakteknya kalau hitung-hitung udah berapa lama nih ngurus Syawang? Semuanya. Semuanya? 10 tahun. 10 tahun? Berarti sekarang usianya 26 ya? Iya. Berarti sejak usia 15-16 tahun? Iya. Oke.
sebelum kita ngobrol lebih lanjut, kami ada sedikit bawaan ini. Mbak Siti. Cawang kita bawa sedikit ya kebutuhan lah yang kami dengar nampaknya dibutuhkan. Kami dengar butuh tisu, butuh pampers dan juga ada tisu basah dan sebagainya. Semoga ini sedikit saja dan bermanfaat ya, Mbak Siti. Kasih Pak. Nah, selama merawat Syawang, kondisi yang dialami Syawang seperti ini dijelaskan oleh pihak medis itu apa sih sebetulnya, Mbak Siti? Papanya pernah tahu sih emang dia penyakit dia itu sampai ke umur 32. Kemungkinan dia sampai cuman umurnya sampai 32 tahun. Sudah diponis seperti itu. Iya. Bukan papanya aja, kakaknya aja juga bilang seperti itu. Sampai 32 tahun. Sekarang udah 26. Tinggal 6 tahun lagi. Dia tahu kalau sobat Kemarin menangis. sobat kok saya bisa merasakan Syawang itu tahu ketika suasana hati dari, saya bisa bilang ibundanya lah ya di sini ya. Saya bilang Bu Siti yang merawatnya di sini rasa sedih ketika bercerita tentang usianya yang tinggal 6 tahun lagi. Waktu itu upaya pertolongan medis sudah terus dilakukan, ya? Terapi dan sebagainya ya. Iya. Itu Dia sering ke situ. nggak apa-apa. Tapi udah cek lagi keadaan di sini, memang Udah, kemarin pas ini yang viral itu gara-gara video dia masuk ke rumah sakit. 4 tahun saya urus dia di sini, baru sekali kemarin itu. masuk ke rumah sakit. Iya. Apa kata dokter? Kalau ini kan perutnya dia kembung kayak gini. Iya betul. Gak ada apa-apa sih, karena dia tulang rusuk dia bengkok. Tapi apakah dokter menyebutkan hal serupa bahwa dia hanya akan bertahan sampai 32 tahun? Enggak sih kalau di sini belum. Paling saya di sini itu nginiin obat yang dia biasa konsumsi dari Taiwan, saya unjukkan ternyata di sini pun ada obat seperti itu. Obat apa? Kejang. Obat kejang? Iya, Oh, dia artinya kan Syawang masih suka kejang? iya. Enggak, kalau enggak minum obat itu pasti dia kejang. Iya. Makanya kemarin itu saya cemas. Saya takutnya kenapa ada apa-apa sama dia. Kan 4 tahun baru dia masuk rumah sakit. Jadi awalnya memang Syawang ini dibawa sama papanya datang ke sini. Sama kakaknya, sama saya. Bertiga saya datang ke sini. Kakaknya, Saya sama oke. Sementara papanya tidak ikut tidak ikut karena kerja. karena kerja. Nggak bisa ditinggal. Oke. Dan kemudian kami dengar juga sempat dibekali juga ya untuk kebutuhan Syawang nanti ya, Iya. sehari-harinya ya. Iya. Gitu loh. Itu juga simpang siur kami harus dalami tuh, Iya. Mbak Siti. Betulkah bahwa katanya ada yang sampai 1,5 M segala macam gitu? Ya, makanya saya tersenyum aja ada berita kayak gitu. Gak usah banyak ngomong, cek aja rekening. 1,5 miliar bukan uang sedikit. Ya, Oke. Tapi bulanan diurusin ya sebetulnya. 2 tahun. 2 tahun pertama, iya. Oke. Karena masih ada papanya. Setelah nggak ada papanya, 2 tahun berikutnya malah tidak Iya. dikirim sama sekali. Iya. Jadi gimana untuk urus Syawang waktu itu? ya kita ya gotong royong. Suami, saya, mama. Suami saya. Selama 2 tahun? Iya. Waktu kemarin pun rumah sakit, biaya rumah sakit mama. Ya bayar? Iya. Kok mau gitu? Gimana? Nggak tega sih. Alhamdulillah kalau kita
kita ikhlas, rezeki biarpun dah dari mana selalu ada. Selalu ada. Makanya mereka menyebutkan materi, padahal saya selalu nangis, ya Allah materi. Malah saya habis-habisan buat dia. Tapi pemberitaan di luar sana yang habis itu. Ini kan sudah terlanjur ramai menjadi perbincangan publik. Dan bahkan banyak yang berharap kalau boleh Boleh. Sawang ini diadopsi. Iya. Bahkan menjadi bagian yang utuh dari keluarga. Apakah betul bahwa memang niat itu sudah bulat dan sudah bertekad untuk memastikan Sawang ini diadopsi? Ya awalnya itu kan kita ini menguap itu kan karena pengen dia resmi di sini. Oke. Karena saya juga takut kan dia ilegal dan bawa kemana-mana pun ke rumah sakit saya was-was gitu. Overstay udah berapa lama? tahun. 4 tahun udah overstay di sini? Udah 4 3 tahun? tahun lebihan dia. 3 tahun lebih? Oke. Pihak imigrasi udah datang? Imigrasi sudah. Apa yang disampaikan? Ya alhamdulillah sekarang bantu. Dia nggak kena denda dan nggak dideportasi juga. Tidak didenda, tidak dideportasi? Iya. Nah, kalau Mbak Siti ini harapannya terhadap Sawang kayak gimana sih sebetulnya? Ya kalau diharapkan ya kami pengen tetap di sini, tapi mereka bilang katanya ribet lah, nggak mungkin lah. Ribet dan tidak mungkin. Oke, Sawang tidak mungkin akan diadopsi dan tidak akan mungkin juga akan tinggal lama di Indonesia. Iya. Itu siapa yang menyampaikan? Ya banyak yang Banyak bilang. pihak ya, termasuk otoritas juga menyampaikan itu. Nah, kami dengar juga sebetulnya otoritas dari Taiwan juga sudah berkomunikasi dengan Mbak Siti, betul ya? Apa yang disampaikan? Ya kepulangannya kita ini berdua ke sana. Oke, Sawang akan berangkat Iya, tanggal 19 iya, bersama-sama dengan Mbak Siti yang ikut mengantarkan ke sana. iya. Rencananya akan ditaruh di mana? Sawang tuh udah nampaknya udah Di ikut. yayasan. Hah? Kayak yayasan gitu. Yayasan, macam dinas sosial gitu ya. Oke. Ya tapi tadi yang disampaikan oleh Mbak Siti meragukan itu, mencurigai itu. Ya. Kenapa curiga? Enggak, saya memutuskan tidak pergi di tanggal itu. Tidak pergi di tanggal 19. Ini menarik sobat. Ini pertama kali disampaikan. Iya. Oke, sobat. Saya bisa katakan bahwa ini sikap yang diambil oleh Bu Siti Iya. bahwa tanggal 19 yang semestinya Sawang akan diberangkatkan ke Taiwan oleh otoritas setempat ya, tidak jadi karena dari pihak Mbak Siti sendiri, pengasuhnya ya, memilih untuk tidak berangkat Ya, dengan alasan bahwa ada sesuatu. ada Ya sesuatu. pokoknya enggak. Artinya sudah bisa dipastikan tanggal 19 tidak akan berangkat. Iya, Selama 4 tahun tinggal di sini, pernah tidak dikontak langsung untuk mengecek kondisi Sawang? tidak pernah. Saya ngasih video kesehariannya dia. Kalau saya ngurus dia kayak lagi apa, terus bercanda sama anak saya kayak gimana, saya selalu kirim ke ibunya, sekalipun nggak pernah dilihat. Nggak pernah Dari dilihat. pertama saya datang ke sini, iya, nggak pernah dilihat. Komunikasi terakhir kapan? Hmm? Komunikasi terakhir Sama dengan ibunya. pihak Waktu di ibunya rumah maupun sakit pun kakaknya? saya kirim, tapi nggak dilihat. nggak dilihat juga? Nggak. Berbalas nggak? Enggak, Nggak dibalas juga? enggak. Kita 2 tahun di sini, papanya meninggal. Di sini udah 2 tahun. Dan waktu di rumah sakit pun dia masih bisa bicara, kami kontak kan sama Jadi mereka. Sawang sempat ketemu video call ya? Iya. Sama bapaknya ya? Iya. Untuk memenuhi biaya pengobatan Wang, Siti membuka usaha warung kecil-kecilan di rumahnya bermodalkan upah yang diterima selama bekerja di Taiwan. Kepada tim AB Plus, Siti bercerita bahwa dirinya sudah tak mendapatkan biaya dari keluarga Wang semenjak ayahanda Wang meninggal dunia.
Kebutuhan makan, pengobatan, dan keperluan lain Wang kini ditanggung Siti dan keluarga besarnya di Karawang. Beruntung, Wang mendapatkan kasih sayang yang tulus dari keluarga Siti. Kami dengar ada tudingan yang nggak tahu ini berdasar atau tidak ya, yang disebutkan bahwa pihak Mbak Siti diminta untuk mengembalikan Uang. pemberian dari ayahnya Sawang. Nah, itu bagaimana maksudnya? Itu baru-baru ini ya. Saya itu minta buat obatnya Titi atau pampers gitu. Dia bilang kayak gini, kok kayak saya mengemis-mengemis kayak gitu ke kakaknya. Terus dia gimana? Cuman di mulut saya, cuman menggeretak dia. Awalnya saya yang bilang, ya udah kalau emangnya kamu nggak mau kayak gitu, dan saya juga banyak yang harus saya uruskan kayak gitu. Terus saya bilang kayak gini, ya udah kalau kayak gitu caranya kamu nggak peduli sama adik kamu, ya udah saya kembalikan adik kamu, saya laporkan ke kedutaan ke sini. Dianya malah berbalik ngancam, ya udah katanya, oke, balikin aja adik saya, tapi papa saya yang udah memberikan uang selama papa saya berikan uang ke saya, semua balikin. Kami juga dengar ya, ibunya bahkan disebutkan lebih sayang pada piaraan dibandingkan Sawang. Iya. Itu apa dasar pernyataan itu, Mbak Siti? Apa dasar anggapan itu? Ya, kita kan sering kalau pagi-pagi sering bawa jalan dia. Kadang kita satu komplek itu ada 2 rumah yang saya tinggalin sama ibunya di bawah. Kadang dia suka bawa mobil atau bawa jalan-jalan ya. Kita bawa Titi, dia dengan asik dengan itu peliharanya. Kadang pergi-pergian naik mobil aja, kita mah naik bus, dia mah sama aja berdua di mobil. Kan saya sering bawa dia pergi keluar. Kalau itu kan kata bos, udah kemana aja pergi sana, katanya biar kamu enggak, kan saya di gunung, wilayahnya di atas gunung, jadi jauh dari keramaian. Kadang bos suka tidak sana, kadang miris juga ngeliatnya. Kalau kita di dalam bus, tapi ibunya malah bawa-bawa kawan itu kemana. Dengan pengalaman itulah Mbak Siti beranggapan andai kata Sawang pulang ke sana tidak akan mendapatkan perhatian dan perawatan. Udah kebayang. Udah kebayang. Andai kembali ke rumah itu, mustahil sih. Ibunya juga nggak mau nerima. Dari pihak sana sudah telepon dan dia nggak mau nerima. Ngangkat pun tidak. Serius. Otoritas di sana sudah ngontak keluarganya. Sudah. Tapi kakaknya yang nangis sih. Saya juga tidak bisa menyalahkan kakaknya dia, karena dia juga kan masih beda jauh sama ini. Mbak Siti, ayahnya sudah meninggal ya? Sudah meninggal. Sawang pernah mengunjungi makam ayahnya nggak? Kan mah di sini. Kita 2 tahun di sini, papanya meninggal. Di sini udah 2 tahun. Dan waktu di rumah sakit pun dia masih bisa bicara, kami kontekan sama jadi, mereka. Sawang sempat ketemu video call ya? Iya. Sama bapaknya ya? Iya. Titi mana? Kasih ini Titi. Dia senyum aja. Terus bilang sama saya, buat dia bahagia ya sih, titip Titi kayak gitu. Cuman saya tuh semangat bos, karena saya udah feeling akan seperti ini. Bener-bener enggak. Itu pesan terakhir papahnya? Iya. Ke Sawang? Iya. Titi buat dia bahagia? Buat dia bahagia. Jagain Sawang gitu? Iya. Itu sama yang langsung? Iya. Mungkin Mungkin kakaknya juga dengar karena kan video call tuh sama HP-nya kakaknya. Waktu itu di rumah sakit? Iya. Terus kayak saya, semangat bos, buat sembuh. Titi masih merluin kamu, kayak gitu. Biasanya cuman kayak, tenang Siti, sudah dipersiapkan semua itu. Ucapan dari bos saya. Terus berapa hari kemudian dapat kabar dari kakaknya, Bibi, papa nggak ada. Itu pun saya lagi jualan di luar. Saya pulang ngebut naik motor buat nyamperin ini. Dan kami sudah nggak bisa ngelihat lagi bos.
katanya sudah dikremasi atau apa nggak tahu. Kalau waktu kejadian itu yang dilihat oleh Mbak Siti, respon dari Syawang waktu itu bagaimana? Sekalipun Sebelum papanya meninggal, Iya. dia yang nggak bisa ngerandang kayak gitu, dia muter. Rumah saya kan di sana agak gede, muter sama. Iya. Dia kan nggak bisa kayak gini, Pak, nggak bisa. Itu pas besoknya papanya mau meninggal dia seperti itu. Dan Dia nggak malah mau bergerak duduk, ya? pengen keluar kayak ngotah. Dia nggak pernah kayak gitu. Kayak ada tenaganya gede banget, dia kan nggak punya tenaga kalau gini. Itu sebelum papahnya besoknya mau meninggal, ternyata pas itu besokannya itu disaksikan sama tetangga, saudara, semua pada kumpul. Ya, kayaknya kenapa ini anak kan nggak pernah seperti itu. Firasatnya dia tadi. Dan memang belum visit ke makam Belum. ayahnya. Semoga harapannya Syawang dirawat dan berikan upaya pertolongan medis maupun perhatian, kasih sayang lain sebagainya ini bisa membuat Syawang bahagia. Karena ingat sobat, ini membuat Syawang bahagia itu adalah pesan terakhir dari Papanya. papanya, dan itu disampaikan langsung kepada Iya. Mbak Siti lewat video call saat dirinya terbaring. Oke, saya mau makan kayaknya. Kita mau lihat dapurnya, boleh ya Mbak Siti ya? Boleh ya? Berantakan. Nggak apa-apa, tapi boleh ya? Boleh. Sobat, ini kita mau lihat dapurnya sebentar ya. Saya suapin boleh? Mau nggak kira-kira? Pasti mau kalau makan. Karena suka Ya. makan. Sobat, ini kita akan suapin Mana? Syawang. Ya, tadi udah. Dia suka banget makan. Dia sedikit, kalau sedikit harusnya yang banyak. Gitu. Oh iya, harusnya banyak. Oh, sayurnya ya, Syawang ya. Makan yang banyak, wortel ini masih panas sebentar. Sebentar, ini masih panas, sobat. Coba kita suapin Syawang. Sobat, kami betul-betul bersyukur diterima di kediaman Teh Siti yang begitu luar biasa. Bahkan menjamu kami untuk makan bersama yang luar biasa. Dan itu nampaknya memang karakter yang ditunjukkan dan ditonjolkan, nggak bisa dibuat-buat dari Teh Siti yang merawat dari Syawang. Dan terima kasih sekali lagi Teh Siti sudah menerima kami dan sedikit dari kami untuk Syawang. Semoga Kasih. nanti bisa bermanfaat dan harapannya kami doakan Syawang terus diperhatikan dan yang terbaik untuk Syawang dan terbaik untuk perjuangan Teh Siti, dan kami juga akan dukung yang terbaik untuk Syawang dan tentu saja untuk Teh Siti. Tujuan Siti awal mulanya ini ingin memulangkan Syawang itu bukan hanya memulangkan, ingin berkomunikasi, mediasi dengan pihak keluarga. Kamu mau nggak? Nggak mau? Udah, saya bersedia nampung, nggak usah kasih saya uang, nggak usah kasih saya bayaran, nggak usah bertanggung jawab juga. Saya yang bersedia menjadi ibunya Syawang. Viralnya Siti Aisyah yang membawa pulang anak majikan berkebutuhan khusus dari Taiwan berawal dari unggahan seorang aktivis TKI bernama Faisal Soh di akun media sosialnya. Dengan konten yang dibuatnya, Faisal menceritakan sosok Siti yang berjuang merawat Syawang. Faisal Soh terenyuh melihat Siti merawat anak majikan yang memiliki disabilitas tanpa menerima gaji. Tak sedikit TKI bermasalah di Taiwan dibantu oleh Faisal. Karenanya Faisal Soh dijuluki sebagai pahlawan oleh para TKI di sana. Sobat, saya bersama-sama dengan Mas Faisal Soh. Dia adalah orang yang pertama yang
bertemu dan mengangkat cerita yang dialami oleh Ibu Siti Aisyah yang merawat Xiaohuang di Karawang, Jawa Barat. Mas Faisal, apa yang membawa Anda pertama kali datang ke sini dan pada akhirnya mengangkat isu ini? Karena status Mbak Siti yang purna TKI ya. Karena kan saya ini pegiat media sosial yang memang di areanya TKI. Jadi pada saat itu kebetulan gua agak lagi live, si Sitinya masuk, Mbak Sitinya masuk, cerita minta tolong. Akhirnya besoknya saya datang, ya terjadilah yang sampai sekarang ini video-video tersebut. Gitu ya. Alasannya karena Mbak Sitinya purna TKI. Oke, purna TKI ya. Iya. Dan kaget lah ya waktu mengetahui bahwa Xiaohuang ternyata sudah tinggal 4 tahun, udah overstay ya di Indonesia. Kaget waktu itu pasti ya? Kaget. Kaget ya? Kagetnya kayak gitu gitu bang. Kok lu mau gitu loh? Ini bukan anak kamu. Dan pandangan gue pertama kali datang tuh kayak dia lagi nyuapin Xiaohuang makan. Anaknya yang kecil yang 3 tahun keluyuran. Mak makan, ambil sendiri ya, mama lagi nyuapin makanannya Xiaohuang. Mau nyuap lah. Terus Mbak, kue anakmu loh. Gak apa-apa mandiri mas. Oke. Dan waktu itu dibantu juga ya komunikasi dengan pihak imigrasi pada akhirnya untuk memastikan statusnya atau seperti apa? Nah statusnya itu pas gue tanya memang overstayer gitu. Overstayer ya? Overstayer sekitar hampir 4 tahun kalau nggak salah. Saya lihat dari datanya ya. Oke. Nah setelah itu kan saya dari pihak imigrasi ada sempat mendatangin. Oke. Katanya dilakukan BAP, terus karena nggak bisa diwakilkan oleh Mbak Siti. Terus katanya dibebaskan denda overstayer ini, terus tidak dideportasi. Oke. Itu yang terakhir sih. Nah, yang menarik sobat, ini Mas Faisal Shoh ini semacam ditempatkan dirinya dan diminta tentu saja oleh Mbak Siti ini untuk semacam mendampingi lah ya. Iya benar. Berkomunikasi dengan otoritas-otoritas terkait. Iya. Termasuk kami dengar juga dari otoritas perwakilan Taiwan yang ada di Indonesia, TETO ya. Iya. Berkomunikasi sempat akan memulangkan Xiaohuang tanggal 19 Juni. Betul ya demikian ya? Untuk ini pihak TETO langsung menghubungi Mbak Siti. Apa yang disampaikan? Ya bikin sedih. Saya sebagai pihak ketiga yang melihat ya. Gimana posisi seorang Mbak Siti yang sudah merawat anak ini 4 tahun. Ini perasaan saya bang ya, sekali lagi ya, sebagai perasaan saya pribadi. Kok kayak nggak dianggap, di mana dalam pernyataannya itu dia beritahu Mbak Siti, kamu balik ke Taiwan, 1, tidak boleh memberitahu kepada pihak siapapun di mana keberadaan Anda dan Xiaohuang. Kedua, tidak boleh diekspos oleh media manapun. Kamu tidak boleh video keadaan kamu dan kejadian apa aja selama berada di Taiwan. Keempat, kepulangan ini hanya Mbak Siti dan Xiaohuang. Gue kayak jadi ya nyesek lah bang, gimana? Tujuan Siti awal mulanya ini ingin memulangkan Xiaohuang itu bukan hanya memulangkan, ingin berkomunikasi, mediasi dengan pihak keluarga. Kamu mau nggak? Nggak mau? Udah, saya bersedia nampung, nggak usah kasih saya uang, nggak usah kasih saya bayaran, nggak usah bertanggung jawab juga. Saya yang bersedia menjadi ibunya Xiaohuang. Ini tujuan awal si Siti ingin berangkat. Itu disampaikan ke Anda ya? Iya, Mbak Siti sendiri yang ngomong ke saya. Nah, dengan statement ini keluar, dianggap menjadi tembok pembatas harapan Mbak Siti untuk menggapai itu, Bang. Bagaimana Mbak Siti bisa mengapply? Mbak Siti pernah pengajuan meminta pendampingan pihak KDI, tapi tidak diiyakan. KDI ini perwakilan kita loh. Tidak diiyakan. Mbak Siti juga ingin membawa pendampingan beberapa ya ahli hukum dari Indonesia yang diberikan oleh beberapa pengusaha dan artis juga ya, kalangan artis. Tujuannya karena Mbak Siti ini dia nggak mengerti bagaimana cara melepas kewarganegaraan Xiaohuang, bagaimana cara pengadopsian yang sah dan legal secara hukum. Nah, artinya dari sana Siti sudah menyampaikan ke Anda bahwa sudah bulat tekadnya untuk mengadopsi
Xiaohang. dengan resiko apapun. Nah, jadi yang diharapkan Mbak Siti saat ini adalah berkomunikasi dengan pihak keluarga Iya, di sana, iya benar. difasilitasi, mediasi, dan bagaimana kemudian melepas terima lah, dalam artian Iya, yang sah, memberikan kepastian lah ya kepada Xiaohang menjadi bagian dari keluarganya Mbak Siti, begitu ya? Benar. Oke, bukan serta-merta datang ke sana, menemani, habis itu ditinggal begitu saja, tanpa kepastian siapa yang merawat dan lain sebagainya di sana. Iya. Mbak Siti mempertahankan, tapi kalau cuma mengantar pulang kan gimana gitu. Saya orang ketiga ngeliat dianggap sebagai kayak kurir pengantar barang, Bang. Udah nyampe, plak, udah pulang ya. Iya nggak sih? Oke, harapan dari Bang Faisal tentang Harapan Xiaohang dan saya sebagainya. gini, pihak Indonesia, terutama nih buat pihak keimigrasian ya. Saya kurang mengerti visa yang digunakan Xiaohang ini visa apa, Bang? Dan bisa stay berapa lama? Dan apakah dia diwajibkan untuk harus tetap kembali ke negaranya? Nah, kalau misalnya kan di sini udah terbuka nih, Bang, karena dimanapun kita tahu hukum Indonesia ini masih terpatok yang paling tinggi itu namanya kemanusiaan. Nah, dari kemanusiaan ini imigrasi telah memberi celah nih, tidak mendeportasi, tidak memberi denda yang seharusnya dikenakan kepada pihak Xiaohang, ya kan? Apakah mungkin ya imigrasi membantu lebih lagi sedikit memberikan visa izin tinggal yang sah legal kepada Xiaohang? Kenapa? Karena kalau dalam posisi Siti dengan Teto sekarang ini kan dianggap nih ada pembatas. Nah, kalau misalnya Xiaohang memiliki visa legal, Xiaohang ini bukan bocah di bawah umur. Dia memiliki hak dong, hak asasi manusia untuk tinggal dimanapun. Dan ya kalau misalnya dia dapat visa ini, dia bisa tinggal dong otomatis. Meskipun digodok-godok dari pemerintahan dia, lu harus pulang. Keluarganya lu harus pulang. Tapi karena kalau dia nggak mau, bisa dong dia stay. Nah, gue minta kepada imigrasi bisa nggak sih kayak seperti, saya nggak membandingkan ya, saya hanya meminta disamakanlah minimal untuk kasus ini saja nih. Seperti kasus yang lagi viral dulu, Mas Bima, dia diprotek di Australia itu. Meskipun dia digodok, diharuskan pulang nih, lu harus begini-begini. Tapi malah dia diprotek di situ. Suaka, semacam suaka ya? Iya, suaka gitu. Perlindungan ya, terhadap Perlindungan. Xiaohang. Kalau misalnya Xiaohang dapat ini kan minimal dia masih bisa stay gitu loh. Usia dia juga nggak lama, Bang. Kalau yang diutarakan oleh Mbak Siti dari vonis yang ditawan sisa 6 tahun, bisa nggak sih 6 tahun ini biarkan dia berkumpul dengan orang yang disayangin sama dia? Oke. Ya, semoga itu akan terjawab ketika otoritas Indonesia termasuk juga berkoordinasi tentu saja dengan otoritas Taiwan untuk memastikan statusnya Xiaohang ke depannya. Dan kita sama-sama berpikir semuanya ini adalah untuk kebaikan Xiaohang. Ya benar. Terima kasih sekali lagi, Mas Faisal. Apakah mungkin kemudian Xiaohang diadopsi oleh Siti? Kemungkinan bisa aja terjadi. Sobat, saya ada di tengah-tengah warga yang tentu saja berada dekat dengan kediaman Siti Aisyah. Mereka adalah tetangga Ibu Siti Aisyah yang tentu saja juga mereka mengetahui bagaimana keseharian Ibu Siti Aisyah, termasuk bagaimana dirinya merawat Xiaohang. Dengan Ibu siapa namanya, Ibu? Ibu Lilis. Bu Lilis. Iya. Iya, Bu Lilis tahu tentang Xiaohang sekarang udah rame ya, Bu ya? Iya, udah rame, udah viral. Udah viral ya? Iya, di media sosial. Ibu sendiri memang betul ya dekat tinggalnya dengan Xiaohang ya? Iya, Dengan Bu Siti Aisyah ya? iya. Oke. Udah berapa lama, Bu, Xiaohang tinggal di sini, Bu? 4 tahun. Kira-kira 4 tahun ya, Bu? Iya, kira-kira 4 tahun. Kalau yang Ibu lihat, bagaimana setelah Xiaohang tinggal di sini selama 4 tahun, sebenarnya apa tanggapan Ibu? Apa ya? Ya karena rame aja gitu, soalnya ada anak Taiwan dibawa ke sini sama orang TKW. Karena ya bahagia aja gitu. Bahagia karena bisa dirawat? Ya, karena bisa dirawat sama orang itu gitu. Soalnya orang itu orangnya baik. Oh, Ya.
Tapi sepemandangan Ibu, sepenglihatan Ibu memang betul dirawat baik ya Bu? Iya dirawat baik, suka dikasih makan. Kalau makan disuapin, kalau mandi dimandiin, kasih pampers. Oke. Sampai sekarang masih pakai pampers ya Bu? Iya. Sobat, publik bertanya-tanya sebetulnya bagaimana nasib Xiaohang. Karena dikabarkan bahwa Xiaohang akan segera dipulangkan ke Taiwan. Jika dipulangkan, siapa yang akan mengurus Xiaohang dan lain sebagainya? Apakah betul dirinya tertolak di sana? Di sisi lain, Siti Aisyah memberikan dirinya untuk menjadi pengasuh yang setia dan memastikan Xiaohang mendapatkan perawatan terbaik di Indonesia. Semuanya akan terjawab. Di belakang saya, kantor imigrasi kelas 1 Karawang non TPI. Saya akan cari jawaban-jawaban apa upaya yang dilakukan untuk memastikan polemik nasib Xiaohang akan terjawab. Saya Abraham Silaban, saya akan temui langsung otoritas untuk menemukan jawabannya. Diketahui Xiaohang telah berada di Karawang, Jawa Barat selama 3 tahun 10 bulan. Mengetahui pemberitaan tersebut, pihak imigrasi Karawang menemui Xiaohang dan membuat pernyataan mengejutkan. Saya Abraham Silaban menemui Kepala Kantor Imigrasi Karawang untuk berbincang lebih jauh terkait status kewarganegaraan Xiaohang di Indonesia. Sampai pada akhirnya diketahui ternyata sudah overstay. Dan berapa lama sebetulnya overstay untuk Xiaohang sendiri, Pak? Beliau masuk ke Indonesia dengan Ibu Siti dan ditemani oleh saudara keluarganya, ibunya, masuk ke Indonesia pada tanggal 6 Juni 2019. Oke. Jadi setelah kita cek, dihitung kita sekitar 3 tahun 10 bulan lebih overstay-nya. 3 tahun 10 bulan? 10 bulan, iya. Melebihi izin tinggal di Indonesianya. Oke. Dan kami dengar, seharusnya kan memang harus ada denda overstay ya, Pak ya. Tapi ini menarik ketika dengan pengecualian dan dengan alasan yang mungkin bisa dijelaskan kepada kami, Pak. Tidak dikenakan denda overstay untuk kasus Xiaohang ini. Betul. Di mana warga negara asing itu yang sudah melebihi izin tinggal di Indonesia diwajibkan untuk membayar biaya overstay. Iya. Ada juga dengan hukuman, misalkan deportasi, deteni kan ini. Nah, namun lihat kondisi Xiaohang ini, posisinya dia berkebutuhan khusus. Jadi yang ingin kami perjelas begini, Pak. Siap. Satu, denda overstay tidak ada, yang jelas. Yang kedua, sekarang status tinggalnya Xiaohang di Indonesia, tepatnya di Karawang ini, sebagai apa, Pak? Tinggal tanpa izin tinggal sekarang. Tanpa izin tinggal? Iya. Artinya sewaktu-waktu sesungguhnya bisa deportasi? Bisa dipulangkan. Oke. Dan kami juga dengar bahwa sesungguhnya sudah ada komunikasi yang dijalin dari pihak imigrasi dengan pihak otoritas Taiwan yang ada di sini, Teto ya Pak ya? Siap. Dan juga sudah berkomunikasi dengan Betul. Ibu Siti. Betul. Kami dengar sudah ada jadwal Kepulangan, ataupun kepulangan dari Iya. Xiaohang untuk menuju ke Taiwan. Betul demikian Pak? Mungkin itu antara pihak pemerintah Taiwan, Teto dalam hal ini, dengan Ibu Siti. Iya. Ke pihak kami belum, tapi ada rencana untuk kepulangan di pertengahan bulan ini, seperti itu yang kami dengar waktu ada kunjungan dari Teto dan kami dampingi ke rumah Bu Siti seperti itu. Nah, kami dengar tanggal 19 harusnya berangkat. Dan yang juga kami dengar langsung ini Pak, dari Bu Siti meminta untuk tidak berangkat dulu tanggal 19 karena mereka merasa ada kecurigaan-kecurigaan karena ada semacam persyaratan yang dianggap mungkin tidak lazim ya Pak ya. Misalnya hanya berangkat berdua, tidak boleh teman siapapun, tidak boleh mengabadikan gambar, lain sebagainya. Dan itu hal-hal yang dirasa agak membuat mereka enggan untuk berangkat. Bagaimana tanggapan imigrasi? Sebetulnya waktu sejak datang ke kantor imigrasi, dalam hal publikasi-publikasi saya sampaikan ke pihak Teto, biasa saja. Warga negara Indonesia menanggapi ini dengan baik kok, saya bilang. Komentar-komentar kok dengan baik. Apalagi sekarang pihak negaranya, pihak Teto datang berkunjung ke Bu Siti, komunikasi dengan kami, respon dari netizen juga bagus, nggak usah perlu ditakutkan, saya bilang, sampaikan begitu, positif semua kok. Oke, artinya akan seperti apa masa depan dari Xiaohang di sini Pak? Ya kita menunggu keputusan dari pihak keluarga Xiaohang dengan Ibu Siti, dan negara mengetahui
seperti itu. Kami juga dengar dari pihak Ibu Siti berupaya untuk mengadopsi Syawang. Apakah itu bisa difasilitasi Pak? Apakah mungkin kemudian Syawang diadopsi oleh Siti? Kemungkinan bisa aja terjadi hal itu. Ya kita koordinasi, misalkan seandainya titik temu antara keluarga menyerahkan Bu Siti secara aturannya, dan negara itu kan mungkin nggak bisa mengatur juga selama keluarga dari Syawang ini, pihak ibu, adik, kakaknya menyerahkan ke Siti, terus menanggung seluruh biaya perawatan selama di Indonesia, terus Ibu Siti mengadopsi, mungkin bisa aja terjadi. Tapi Bapak sendiri sudah menjalin komunikasi dengan pihak TETO tentu saja, otoritas Taiwan ya, yang Alhamdulillah mereka datang-datang sendiri ke sini. Apa yang disampaikan? Mereka ucapan terima kasih khususnya ke kantor imigrasi Karawang, umumnya ya secara ini negara Indonesia lah, bahwa ada warga negaranya diperlakukan dengan baik. Itu aja. Tapi apakah ada upaya lain barangkali dari pihak TETO, dalam hal ini otoritas Taiwan, yang dalam tanda kutip tuh mengambil sikap tegas dalam artian untuk memulangkan ataupun memastikan Syawang masuk ke dinas sosial di Taiwan? Tidak ada unsur paksaan. Tidak ada unsur paksaan. Tidak ada. Tapi upaya itu ada ya Pak? Menyampaikan. Dan itu dengan kerendahan hati Bu Siti, keikhlasan Bu Siti menyerahkan ke negaranya, mau ditempatkan, yang penting penyampaian Bu Siti, permintaan Bu Siti, tolong anak ini ditempatkan yang layak, jangan dikasihkan ke keluarganya. Tapi pemikiran Bu Siti berubah lagi setelah komunikasi dengan kakaknya. Ternyata selama 2 tahun setelah ayahnya Syawang meninggal, komunikasi itu terputus. Baru kali ini viral di TV Taiwan, baru bisa komunikasi, terutama kakaknya. Tapi ibunya sampai saat ini tidak ada komunikasinya. Ternyata permasalahan keluarga pun ada antara kakaknya Syawang dengan ibunya, juga sudah tidak serumah lagi, seperti itu. Upaya apa yang akan dilakukan Pak pihak imigrasi untuk memastikan status Syawang di Republik ini Pak? Ya kita tunggu dari TETO nanti apa yang akan diambil keputusannya. Setelah itu mungkin bisa saja nanti saya komunikasi dengan pihak keluarganya, atau kita undang keluarganya ke sini. Bisa saja. Untuk berbincang-bincang ya Pak ya? Iya. Oke, dan termasuk tadi yang disebutkan Pak Barlian, ini menarik, bahwa ada kemungkinan sesungguhnya bisa diadopsi ya Pak? Ya secara komunikasi saya dengan pihak Pengadilan Negeri Karawang, saya membicarakan hal ini yang saya kira komunikasi kemungkinan bisa saja. Selama ada persetujuan dari pihak keluarga kandungnya. Dari keluarga, betul. Oke, dan harus dimulai dari pertemuan itu ya Pak? Betul. Dan sewaktu-waktu itu diwujudkan, pihak imigrasi juga apabila diajak, diikutsertakan juga turut berpartisipasi. Ya kita memberikan pendampingan kepada Siti mana yang terbaik. Jadi imigrasi tidak mengesampingkan aturan imigrasi. Kalau seandainya udah administrasi udah selesai, terus Syawang harus kembali untuk misalkan terjadilah adopsi seperti itu. Ya Syawang bisa keluar dulu sebentar ke Malaysia atau ke Singapura, masuk lagi dengan visa, tinggal terbatas. Sponsornya Ibu Siti karena sudah ada adopsi dan diakui oleh negaranya, diizinkan dan diakui juga sesuai mengikuti aturan Indonesia. Siapa yang nggak bisa?